Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Rahmasari. Saya di sini akan menjelaskan topik 12 tentang asumsi klasik heterokedastisitas dan regresi data sekunder. Heterokedastisitas tujuannya untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ghazali 2011. Ada beberapa cara untuk mengetahui ada atau tidak heteroskedastisitas melihat grafik plot, Zipred, dan Stress ID, uji Park, uji Gletser, dan uji White. Uji heteroskedastisitas dengan grafik plot, Zipred, dan Stress ID. Grafik scatter plot melihat antara nilai prediksi variable dependent yaitu Zipred dengan residualnya Stress ID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Stress ID dan Zipred yang telah diprediksi. Dasar analisisnya adalah jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ke SPSS. Nah, kita langsung saja ke transform compute variable. Di sini kita bisa tulis res 2 untuk function groupnya all, untuk function and special variable-nya ABS. Nah, di sini kita bisa masukkan unstandardized. Lalu di sini kita kalikan ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita di sini tidak terjadi perubahan apa-apa ya teman-teman, dan sudah ada datanya di dalam sini. Lalu kita seperti tadi transform compute variable. Lalu di sini kita ganti dengan ln res underscore bah. Nah, di sini kita function groupnya all, untuk function and special variable-nya kita pilih ln. Nah, di sini untuk ln-nya kita masukkan yang res 2. Lalu di sini kita oke. Nah, lalu di sini sudah keluar hasilnya ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa analyze regression linear. Nah, di sini untuk dependernya kita bisa ganti dulu keuntungannya, kita ubah menjadi ln res. Dan untuk independennya tetap sama. Lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di tabel koefisien. Nah, untuk kita bisa lihat di tabel koefisien di kolom signifikan. Untuk tabel asetnya itu senilai 0,498 dan untuk harga sahamnya 0,887. Berarti pada nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Lalu selanjutnya kita ke di sini bisa saya jelaskan untuk uji heteroskedastisitas dengan uji Park. Menurut Ghazali 2018 141 sampai 142 uji Park mengemukakan metode bahwa varian S2 merupakan fungsi dari variabel-variabel independen apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak. Untuk
Kriteria uji PAK menurut Ghazali 2013-142 adalah jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan jika nilai probabilitas kurang dari 5% atau 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, untuk uji Gleitzer-nya, uji Gleitzer yaitu meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independensi jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut UT, ABS, UT. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Nah, di sini kita bisa klik transform, lalu kita compute variable. Nah, di sini saya tulis ABS S. Nah, di sini all. Untuk ininya kita pilih ABS, motion and spatial-nya. Hapus. Nah, lalu di sini kita unstandard. Lalu, nah, di sini sudah ada hasilnya ya. Lalu kita ke SPSS lagi. Lalu kita ke analyze, regression, linear. Lalu untuk dependennya di sini kita bisa ganti dengan ABS stress 1. Dan untuk independennya tetap sama. Lalu kita oke. Lalu di sini kita bisa lihat pada tabel koefisiennya. Lalu di sini kita bisa lihat tabel koefisiennya ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, pada tabel koefisiennya ini, kita lihat pada tabel signifikan. Terdapat nilai yang lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita ke pengertian regresi. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Tujuannya, hasil analisis regresi ini adalah koefisien untuk setiap variabel independen. Koefisien ini dihasilkan dari prediksi nilai variabel dependen dengan persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan meminimalisir penyimpangan antara nilai aktual dengan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah Y sama dengan alpha ditambah B1 X1 ditambah B2, X2 ditambah B3, X3 ditambah dan selanjutnya, di mana Y sama dengan variabel dependen atau terikat, lalu B1, B2, dan sebagainya koefisien variabel untuk X1 dan X2 dan sebagainya variabel independen atau bebas.
Menurut Ghazali 2011, ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, hal ini diukur dari nilai koefisien determinasi nilai statistik F dan nilai statistik T. Koefisien determinasi R2. Koefisien determinasi adalah ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya nilai koefisien determinasi berkisar dari 0 kurang dari R2 kurang dari 1. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kebanyakan pengguna koefisien determinasi atau R2 dalam SPSS diambil melalui nilai adjust R2. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi independen. Adjust R2 digunakan karena nilainya tidak terpengaruh oleh banyaknya variabel independen. Nah, kita lanjut saja ke SPSS. Nah, selanjutnya kita bisa ke analyze, lalu kita ke regression, linear. Untuk dependennya di sini kita bisa masukkan keuntungan. Di sini kita pindahkan lagi, di sini kita masukkan keuntungan. Untuk independennya tetap sama. Untuk plots-nya di sini kita bisa kosongkan. Lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat tabel model summary-nya. Nah, untuk tabel summary-nya, lalu kita bisa lihat kolom adjust R-square di mana itu 0,955 atau 95,5%. Maka dapat disimpulkan variabel aset dan harga saham itu mempengaruhi variabel dependen atau keuntungan, yaitu sebesar 95,5%, dan sisanya sebanyak 4,5% itu dipengaruhi oleh variabel lain atau di luar variabel independen. Nah, selanjutnya kita ke uji F. Uji F digunakan untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel ANOVA B dalam SPSS. Kriterianya adalah F hitung lebih dari F tabel atau nilai probabilitas signifikan kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat tabel ANOVA. Nah, untuk tabel ANOVA di kolom F atau F hitung sini nilainya terdapat 96,681 dan signifikan itu 0,00. Artinya lebih kecil dari 0,05. Jadi, jika memenuhi kriteria, semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya kita ke uji T. Selain mengetahui kemampuan secara bersama-sama, variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Juga perlu mengetahui apakah setiap variabel bebas juga berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk pengujian ini digunakan uji T. Kriterianya adalah T hitung lebih besar T tabel atau nilai probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Nah, pada uji ini kita bisa lihat tabel koefisien. Nah, di sini kita lihat di kolom signifikansi untuk nilai aset dan harga saham. Itu nilainya sama 0,01 nih ya. Aset pada signifikansinya 0,01 sama. Berarti kurang dari 0,05. Jika memenuhi
Kriteria artinya semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.